Selamat bertemu anak-anak. Dalam pertemuan ini kita akan membahas salah satu topik dari pengenalan lingkungan sekolah, yakni kurikulum dan jadwal pembelajaran di SMP Negeri 15 Bogor. Topik ini diberikan dalam rangkaian kegiatan PLS tadi dan Bapak harapkan agar Anda dapat menguasai topik ini sehingga memahami apa yang perlu Anda lakukan di saat Anda belajar nanti. Sebelum memulai pembahasan ini, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan pada tayangan ini Anda bisa melihat nama dan tugas Bapak di SMP Negeri 15 Bogor. Anak-anak, pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan dan dilakukan dengan pengiriman video seperti ini ataupun dengan Anda menyaksikan melalui tayangan YouTube tidak lepas dari kondisi atau situasi COVID-19 yang dalam beberapa pekan ini mengalami peningkatan. Data 16 Juli 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kasus konfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia sejumlah 4.329 kasus, yang membuat total keseluruhan kasus sejak ditemukannya COVID-19 di Indonesia menjadi 6.131.413 kasus. Data pada 16 Juli 2022 itu juga menunjukkan bahwa terdapat kesembuhan sebanyak 2.702 kasus. Sedangkan jumlah orang yang meninggal pada hari itu tercatat 6 orang, sehingga kasus aktif yang tersisa adalah sebesar 1.621 kasus pada tanggal tersebut. Ini membuat total kasus aktif di Indonesia tercatat sebesar 26.594 kasus. Dengan gambaran sedemikian itu, maka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 maupun pemulihannya diatur dalam surat keputusan bersama 4 menteri, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada salah satu isi keputusan dari SKB 4 Menteri tersebut dikatakan bahwa penyelenggaraan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan moda pertemuan atau pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan dan atau pembelajaran yang dilangsungkan secara jarak jauh atau PJJ. Hal lain yang juga disampaikan atau ditentukan di dalam SKB 4 Menteri tadi adalah bahwa penyelenggaraan pembelajaran dilakukan berdasarkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lansia. Di dalam SKB, surat keputusan bersama 4 menteri tadi juga diatur bagaimana peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveillance epidemiologis. Pada butir yang lain dikatakan bahwa jika terdapat kebijakan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah, termasuk di wilayah Kota Bogor, maka PTM wajib disesuaikan dengan kebijakan dimaksud. Dengan diberlakukannya level PPKM pada wilayah Kota Bogor, secara langsung mempengaruhi kegiatan belajar di SMP Negeri 15 Bogor.
Itu tercermin misalnya melalui alokasi waktu belajar pada 11 mata pelajaran yang awalnya dialokasikan sebanyak 40 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan PPKM, pertemuan tatap muka itu dialokasikan waktunya hanya 28 jam pelajaran, yang berarti rata-rata setiap hari hanya 6 jam pelajaran. Sisa 12 jam pelajaran lain dilakukan dengan belajar secara mandiri oleh siswa di rumah. Adapun jadwal pertemuan atau pembelajaran tatap muka yang disamakan dengan PJJ untuk waktu di mana siswa memperoleh bimbingan dari guru sebanyak 28 jam pelajaran tadi disebar dalam 5 hari kegiatan belajar dari Senin sampai Jumat dengan pengaturan seperti yang tampak dalam tabel ini. Di hari Senin sampai hari Kamis dilakukan pembelajaran dengan 6 jam pelajaran, sedangkan di hari Jumat hanya 4 jam pelajaran. Waktu masuk dimulai dari pukul 7.20 dan di hari Senin sampai Kamis diakhiri pada pukul 11.20. Sedangkan di hari Jumat waktu masuknya adalah pukul 7.20 juga, tetapi berakhir di pukul 10:10 pagi. Nah, setelah tadi Anda mempelajari tentang bagaimana pengaturan waktu untuk PTM maupun PJJ, maka proses pembelajaran itu sendiri akan disampaikan pada kesempatan berbeda, yaitu pada esok hari nanti dalam materi pembelajaran yang efektif. Kegiatan PTM dan PJJ ini kemudian akan diakhiri atau ditutup dengan penilaian oleh Bapak Ibu Guru untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari apa yang dituju di dalam kegiatan pembelajaran itu. Hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk tuntas tidaknya peserta didik terhadap apa yang telah dipelajari. Kriteria ketuntasan minimal yang merupakan nilai terbawah untuk dapat dinyatakan tuntas belajar di SMP Negeri 15 Bogor adalah 75. Di sini kita menamakan dia sebagai KKM tunggal karena nilai dari 75 ini adalah nilai untuk seluruh mata pelajaran. Akibat dari penetapan KKM tunggal sebesar 75 tadi, maka kita berhadapan dengan interval untuk nilai yang terdiri dari interval nilai di bawah 75, yaitu dari 0 sampai di bawah 75, yang diberi predikat D dan diartikan sebagai masih kurang dalam mencapai ketuntasan. Kemudian dari 75 sampai kurang dari 83 yang diberi predikat C dan dinyatakan sebagai cukup untuk tuntas dalam pembelajaran. Yang berikutnya lagi adalah 83 sampai kurang dari 92. Ini terdapat kesalahan pengetikan. Yang diberi predikat B dan dianggap baik di dalam mencapai ketuntasan pembelajaran, dan predikat tertinggi itu ada pada interval 92 sampai 100, di mana predikat yang diperoleh adalah A dengan deskripsi dari ketercapaian atau ketuntasan belajarnya adalah sangat baik. Berikutnya, kita akan mempelajari kriteria kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. Kenaikan kelas untuk siswa
itu ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, dan seorang siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dapat menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester di tahun pelajaran ini. Kemudian, deskripsi sikap minimal baik. Kriteria ketiga adalah nilai ekskul pendidikan kepramukaan juga minimal baik. Sedangkan syarat keempat adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya kurang dari KKM. Sedangkan syarat terakhir adalah ketidakikutsertaan siswa tanpa keterangan sebanyak-banyaknya 12 hari efektif. Berkenaan dengan syarat yang keempat, maka sebagai contoh, apabila dalam 1 tahun pelajaran seorang siswa memiliki nilai kurang dari KKM pada 3 mata pelajaran, artinya melebihi 2 mata pelajaran, maka siswa tadi bisa dinyatakan tidak naik kelas. Demikian juga menyangkut kehadiran yang mungkin akan dirumuskan lagi oleh Bapak Ibu Guru sebagai kehadiran di dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Maka apabila tidak mengikuti kegiatan belajar mencapai 13 hari, maka bisa dinyatakan tidak naik kelas. Kriteria berikutnya adalah kriteria kelulusan peserta didik dari SMP Negeri 15 Bogor. Perlu diketahui bahwa kriteria yang digunakan di sini adalah kriteria yang dipakai pada tahun pelajaran 2020-2021. Ini terjadi oleh karena kriteria terbaru belum ditetapkan oleh kementerian terkait. Nah, berdasarkan hal itu, maka kriteria yang digunakan dalam menentukan kelulusan seorang siswa atau peserta didik adalah: pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dibuktikan dengan rapor setiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, lulus dalam ujian tertulis SMP Negeri 15 Bogor dengan ketentuan: pertama, nilai minimal setiap mata pelajaran adalah sebagaimana yang disepakati Dewan Guru. Pada tahun pelajaran yang lalu, nilai itu adalah 72. Sedangkan syarat yang kedua atau kriteria yang kedua adalah nilai rata-rata minimal mata pelajaran juga sebagaimana disepakati oleh Dewan Guru, di mana pada tahun lalu digunakan angka rata-rata minimal 72. Juga ada kriteria keempat, yakni kriteria lain yang bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Nah, setelah tadi kita mempelajari ketentuan-ketentuan terkait dengan kenaikan kelas maupun kelulusan peserta didik, maka sekarang kita akan menengok kegiatan-kegiatan penting apa sajakah yang akan dilakukan di sekolah sepanjang semester 1 dan semester 2 pada tahun pelajaran 2022-2023 ini. Kegiatan yang sekarang kita hadapi adalah hari pertama masuk sekolah yang jatuh pada 18 Juli. Kemudian di hari ini juga 18 Juli sampai 20 Juli kita akan berhadapan dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah PLS. Untuk Anda
akan ada lagi kegiatan di sekitar 21 sampai 23 Juli dalam bentuk masa orientasi pendidikan kepramukaan. Lalu di bulan September akan ada penilaian tengah semester. Selanjutnya di tanggal 27 sampai 30 September ada perkiraan asesmen nasional yang akan melibatkan sejumlah siswa dari kelas 8. Penilaian akhir semester dilaksanakan di sekitaran tanggal 5 sampai 17 Desember 2022. Nanti akan diikuti dengan pembagian rapor semester 1 dan libur semester ganjil. Di semester 2, kegiatan akan diawali dengan pada tanggal 9 Januari 2023, hari pertama masuk sekolah, dan di bulan Maret akan ada kegiatan penilaian tengah semester 2. Kegiatan-kegiatan lain yang juga akan dilakukan di sekitaran bulan April adalah libur awal Ramadan, kemudian disusul dengan kegiatan penumbuhan budi pekerti, serta ditutup dengan libur Hari Raya Idul Fitri. Dalam pekan pertama bulan Mei 2023 akan ada kegiatan ujian sekolah yang melibatkan kelas atau peserta didik kelas 9. Lalu untuk kelas 7, 8 maupun 9 secara keseluruhan akan ada penilaian akhir tahun pada sekitaran 5 sampai 17 Juni 2023. Kegiatan PAT atau penilaian akhir tahun ini kemudian disusul dengan pembagian rapor akhir tahun pelajaran serta libur akhir tahun. Selain kegiatan-kegiatan tadi, ada juga kegiatan lomba dan pembinaan prestasi seperti yang terlihat dalam tabel ini, misalnya yang terkait dengan gala siswa, kemudian festival lomba literasi sekolah, kemudian ada juga kompetisi sains nasional harusnya, kemudian kompetisi olahraga siswa nasional, lalu ada Olimpiade Penelitian Siswa Nasional, serta Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N. Kegiatan-kegiatan ini dapat diikuti oleh siswa-siswa yang akan ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili sekolah dalam tingkat atau jenjang yang lebih tinggi, dan setiap siswa berhak untuk mengikuti kegiatan ini. Demikianlah anak-anak pembahasan kita menyangkut kurikulum dan pembelajaran di SMP Negeri 15 Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupakan untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Terapkan selalu protokol kesehatan dalam keseharian Anda.